Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel YouTube Bang Edi Saka 94. Dan tak lupa saya sampaikan selalu ya guys ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya channel Bang Edi Saka ini cepat berkembang guys ya. Dan tak lupa pula aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Bang Edi Saka. Oke guys, let's go. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari mana Mas? Tempel semua ya Mas ya? Iya. Ini sultan muda ini Mas ya. Iya. Ini sekali panen ini tontonan ini. Ini bersama Mas Kico. Ada sponsor Mas Kico ini. Yang sini Mas apa ini? Mang Arif. Semoga FYP ya. Mang Doli. Oke Mas. Jadi apa yang ingin dipertanyakan silahkan dipertanyakan. Apa yang dikeluhkan kebunnya masing-masing silahkan dipertanyakan. Kita sharing bareng ya Mas ya. Saya di sini bukan menggurui ya Mas ya, karena masih banyak senior di atas saya. Jadi kita di sini intinya berbagi ya Mas. Coba kontekan wae weh. Karo cocok Jawa Ora apa-apa coba ya. Kan main iso apa? Tunas-tunas ini lho Mas. Maksudnya ben iso tukul tunas ning ngene iki piye carane ngene iki. Kan iki tunasnya malah iso ning kene to. Heeh, sudah as. Jadi dewe iki awalnya setting as nih sih, Mas. Jadi mainnya berarti asik sing awal di setting di sini, misalnya dia main as dulu. Iya, penjelasan Ini pakai wes. bahasa Indonesia aja biar ini. Nah, pakai bahasa ya. Oke, jadi kalau kita udah setting as, otomatis tunas itu tidak akan dia tumbuhnya terlalu jauh. Karena kita kan sudah main potong sih dekat as ini. Otomatis dia tumbuhnya tidak terlalu jauh. Kalau seperti ini memang terlalu jauh dia kan dari as. Tapi nggak apa-apa masih rekom itu. Karena walaupun gimana pun ini masih dekat as, kecuali kalau sudah di ujung. Tuh, makanya kita rutinitaskan setiap tahun itu kita pemangkasan biar dia terjadi seperti ini. Jadi sebenarnya kalau Kulon Tugu Sari itu paling mudah untuk mengeluarkan tunas raja. Tinggal Itu paling apa mudah. enggak kan. Luar biasa kalau tunasnya ini luar biasa kalau Tugu Sari. Makanya ini kelihatannya bersih karena kita rutinitas wiwilan bro. Bahasa Jawa. Ya itu untuk membahas tunas ya Mas ya. Ya. Apalagi, monggo silakan. Nah, ilmu anu lah kan kadang nah ini kok maksudnya bingung ini enggak masalah deh Mas ya. Ah, Foto adoh ini maksudnya kan iki nek ini kan kita anu loh. Cedekan. silakan. Maksudnya kan iki cedek kan iki nek mau nek sing adoh ini enggak masalah. Enggak masalah. Sementing urung nutup kancane. Ah, Sementing enggak nutup. mbak nutup karo deh iya yang urungnya tuh lemah lah peribahasanya. Kalau yang ini kan paling dia mentoknya dia B1. Cuman P2 dia harus mentok. beda lagi settingan yang tinggi coba. Nah, jadi kalau ini kita Iya, bahasnya mantap, masalah penyimpanan apa namanya bahan lanjutan ya. Usahakan kita nyetek tuh jangan terlalu rendah seperti ini. Sedang lah. Jadi kalau sedang itu dia bisa mainin sampai B3. Jadi bahan BO ini bisa 3 tahun mainnya. B1, B2, B3. Potong ganti lagi BO. Makanya tapi rutinitas kan kita setiap tahun pelihara bahan BO biar di situ nggak ada jeda, nggak ada istilahnya track drop. Makanya di sini yang saya jaga kestabilan. Kalau soal hasil buah ya dibandingkan namanya teman-teman jauh saya buahnya. Banyak punya teman-teman itu per pohon itu ada yang sekinjar lebih. Tapi untuk tahun berikutnya mereka mengalami track dari itu bahasanya karena dia terlalu over. Jadi seperti bahan BO ini dia kalau buah over tumbuh tunas raja tapi dia nggak maksimal, kerdil. Jadi nutrisi itu dia udah sedot sama buah semua. Ya. Kalau bahan B0-nya sebesar ini, waktu penyimpanan bahannya Bulan berapa? berapa? Oke, bagus. Pertanyaan sangat bagus ya guys ya. Jadi untuk penyimpanan bahan ini jangan salah arti ya guys ya. Nah, Ini titik tumbuh. Jadi titik tumbuh itu di bulan 10. Jadi setelah kita pemangkasan, misalnya kita pemangkasan nih selesai bulan 8 akhir. Tumbuh dia tunas kita nolkan tunas itu. Di bulan berapa kita mengenolkan tunas? Di bulan 9. Jadi otomatis dia titik tumbuh bahan di awal bulan 10 ataupun bulan Oktober. Nah, setelah dia tumbuh di bulan Oktober jangan dulu kita ganggu. Kita sortasi ataupun kita penjarangan peribahasanya lah. Kita pilihin tunas rajanya semua. Yang ranting dan cacing kita buang. Itu di bulan 11 kalau enggak 12. Nanti sortasi lagi tuh. Sortasi lagi kalau enggak di bulan 1 bulan 2. Nanti finishing, ada bahasanya finishing atau kunci bahan, mana yang akan kita buahkan untuk tahun berikutnya itu di bulan 3 ataupun bulan 4. Itu paling akhir bulan 4. Sekarang kan udah bulan 5 kan ya. Ini saya penguncian bahan di bulan 4 kemarin. Ini udah finish.
nggak ada lagi namanya pengurangan bahan. Paling walaupun ada yang terkena penggeret, itu kita turunkan. 10 bulan 10 tapi untuk sini, tapi kalau tempel kayaknya beda lagi. Di sana musimnya gimana? Di sana? Telat, tetap telat. Dia duluan duluan di sini. Duluan di sini. Jadi kalau duluan di sini itu gimana ya? Mungkin untuk titik tumbuhnya Kalau perkiraanku 11 itu lah. bisa yang dimajuin sebulan bisa. Jadi dia mengenalkan bahan di bulan 10. Jadi biarin dia tumbuh dulu, ibarat di bulan 9 itu ya, biarin. Nanti di bulan 10 pertengahan atau awal kita nolin. Kalau kebunnya lebar dari awal lah menolinnya, karena kan waktunya masih panjang kan, sebulan. Itu dari awal bulan 10 nolin. Nanti titik tumbuh dia di bulan 11. Jadi kita sortasinya berarti di bulan 12. Kalau bulan 12 nanti sortasi lagi dia di bulan 1. Kita finishingnya di bulan 3 atau bulan 4. Kalau masalah kita mengenai pembahasan bahan ya, monggo silahkan minta lagi. Kalau masalah pupuk Mas, nah ini kan udah memasuki masa generatif. Iya. Nah, yang bagus pupuknya apa? Oke, siap, bagus pertanyaannya. Jadi ya guys ya, kalau masalah pupuk saya di sini tidak bisa mematokkan ya guys ya, harus pupuk apa. Kita menyesuaikan kondisi kebun kita masing-masing Mas. Karena gini Mas, punya saya ini ya Mas ya, untuk pemupukan pertama kita tidak main nitrogen lagi. Karena kenapa? Karena sini untuk nitrogen sudah tercukupi. Tinggal fokus ke fosfat dan kalium. Kita di sini. Tuh. Tapi kalau kebun-kebunnya ibaratnya sambian-sambian itu kekurangan nitrogen, harus pakai nitrogen. Misalnya nih, kita mau pupuk 1 hektar 3 kintal. Berarti misalnya nitrogennya lumayan kurang banyak gitu. Kita mainnya 21. Kalau misalnya nitrogennya lumayan tercukupi tapi belum maksimal, mainnya 11. Nah, jadi yang bahas 21 tadi ya. Untuk 21 itu dia 2 kintal urea, 1 kintal buahnya. Kalau yang 11 itu 1 kintal setengah urea, 1 kintal setengah buahnya. Tuh. Jangan disamain sama saya misalnya nggak pakai nitrogen, sampean ikut-ikut, jangan, lihat kondisi si kebun tersebut. Tuh. Kalau ini saya hajar nitrogen, ujung-ujungnya generatifnya nggak maksimal nanti. Dia fokusnya ke pupus terus. Karena yang kita harapkan buahnya juga kan. Ya. Nanti saya akan pancing ini nitrogen di pemupukan kedua. Dia kita kejar pupus lagi. Seperti itu. Monggo, silakan apa lagi? Kalau apa yang pengen ini kita maksudnya kan itu maksudnya nembur-temburan. Nah, itu solusinya. Nah, jadi untuk bahan-bahan seperti ini nanti akan kita turunkan. Jadi kita kalau bahan ibarat jarak tanam terlalu dekat, jadi kita mengalah. Mengalahnya bagaimana? Kalau dia misalnya di B1 dia belum mentok, dia masih lanjut ke B2 ya. Misalnya mentok B2. Misalnya B1 sudah mentok, kita turunkan. Jadi antara batang satu dengan batang yang lain, kita lihat yang mana yang memang maksimal. Yang itu kita pertahankan, kita kalahkan untuk batang yang satunya. Seperti itu, kita jangan egois. Kalau kita egois, ujungnya saling bertumbuh. Gagalnya di mana? Di fase mata yuyu, terus di fase degan. Oke, di pembungaan dia full, kayak mau jadi semua ya. Itu kan pengalaman lah, itu pengalaman semua. Tapi rentannya di fase mata ketam dan degan. Jadi untuk seperti ini udah nggak rekom ya. Ini kita turunkan. Kalau yang seperti ini masih aman karena nanti dia turun. Nggak dibuang deh. Enggak. Masih kita lanjutkan. Berarti masih bisa lanjut. Masih. Tapi ada tapinya. Lihat pupus. Pupusnya maksudnya? Ujung. Ini pupus kan masih aktif ini. Iya. Masih aktif. Maksudnya aktif? Aktif itu dia ibaratnya belum macet loh, Mas. Apa bahasa Jawanya lah itu? Nah, gitu. Karena begini, posisi pupus ini udah macet, ketika dia membawa buah, Ya. dia kan sudah ibaratnya untuk ini rontok kan. Sedangkan daun ini untuk menyimpan makanan di sini. Kalau ruang penyimpanan makanan saja udah nggak ada, gimana mau selamat buahnya? Logika seperti itulah. Yang lebihnya ya. Oke, kita geser lagi yuk. Mana ke atas yuk.
Masalah buahnya nih, kita tahu sih. Nunggu apa lagi yang kaitannya kan? Kalau ini mas, Nah, jumlah simpan bahan. simpan bahan ini berapa tiap batangnya yang maksimal? Oke. Atau lihat batang atau Oke, ya kemampuan batang atau gimana? pertanyaan sangat bagus ya. Jadi untuk masalah simpan bahan kita menyesuaikan lokasi as kita atau si pohon tersebut. Bisa masuk banyak kita kasih banyak, nggak mampu banyak kita kurangi. Kalau misalnya di pohon ini misalnya nih masuknya cuman muatnya cuman 7 BO, udah BO. Nanti kan ada lanjutan kita. Jadi hasil kita kan double sih dari bahan BO-nya tadi kan dia buahnya ke B1 jadinya kan. Ya misalnya B1 dia jadinya ke B2 seperti ini kan B2 ini. Nih, ini kan B2 nih. Dia apa namanya gagal di B1 yang ini. Nih. Ini B1-nya gagal ya. Ibaratnya bahan janda lah peribahasanya. Dia di B1 cuma berapa dompol. Ya. Fullnya di B2. Tuh. Ya kalau ini nanti maksudnya kan ada dua. Iya. Berapa? Ini B0, ini B1. Ini nanti ini dibuang atau gimana? Nah, itu ngelihat posisi ini. Ya. Bahan ini mampu nggak lanjut. Begitu. Ya, maksudnya ya. Kalau mampu pertahanin. Masih bisa. Ah, berarti? bisa. Oh, nggak harus bertahan ini aja. Enggak. Kan? Oh. Itu. Karena kalau kita misalnya turunin ya, Iya. sedangkan ini masih bisa produksi, yang biasanya kita tahun biasa-biasa dapat 1 ton, Iya. tetap tahun depan cuma 1 ton itulah. Oh, Karena di situ nggak ada nambah. bahan tambahan. Berarti Logikanya begitu. tiap tahun kalau apa ininya banyak masih tambah kan hasilnya gitu mas ya. Iya, betul. Iya. Jadi metode yang saya terapkan ini mas, baik sama saya sendiri walaupun nama anggota saya itu adalah kestabilan hasilnya mas. Iya. Jadi bagaimana caranya kebun kita itu tiap tahun tuh walaupun ada penurunan nggak terlalu jauh. Ya. Tuh. Nah, itu yang dicari. Nah, masuk kan ya? Iya. Logikanya gitu kan? Tuh, metode saya seperti itu mas. Untuk masalah. Tuh, enggak apa lagi silakan. Ini yang ini mas ya kan ini kan tengah ya. Iya, iya. Terus ini ya ada yang Ah, gini. Ini ganggu apa enggak ini mas? Ganggu. Ganggu ini Iya, ya. Biarpun gini dibuang juga ini. buang. Karena as ini Iya. tidak saya sarankan Iya, ditutupin iya. Maksudnya bahan. kan yang anu kan apa banyak yang ini Ah, yang iya. nutupin yang ini Ah. loh kan masih bagus kayak ini tadi. Iya, Waduh, dibuang juga berarti. iya. Karena as ini nggak bisa tertutup. Oh. Makanya nggak saya sarankan ada bahan BO sebagus apapun kalau dia balik ke tengah, tol. Dipotong. Makanya kan separuh punya saya ini ya, kan posisi miring gini. Iya. Mengapa saya bahan di sebelah sini kosong? Iya. Karena ketutup bahan atas. Positif di saat dia pembungannya bakal jadi. Iya, iya. Maka dia makan separuh. Tuh. Walaupun dia ibaratnya kayak ini kan, ini B1 ini kan. Iya. B2-nya masih bagus-bagusnya. Iya. Itu kita potong daripada kita merugikan pohon yang satunya. Jadi masih tetap kalah maksudnya nanti. Iya. Ya? Tengah ini jangan sampai tertutup. Makanya punya saya itu tengah-tengah nggak ada yang balik. Nggak ada toleransi. Nggak ada yang apa? Maksudnya kan ini bisa teratur. Iya, tertata ya. Sebelumnya ini, tengahnya ini ya. Tanganku pegel. Ya ini. Wah, apa lagi? Silakan. Kan dangak-dangak. Kameramennya udah antar ngepost semua. Nah kalau yang tinggi-tinggi kan, Nah, kalau parabola ada nggak mas ya? parabola di sini ada nggak kalau banyak sih? Ada. Tapi mayoritas tubuh sari. Parabola bagian atas. Maksudnya kalau maksudnya apa nih? Tunas yang ini di apa? Di sini nggak apa-apa berarti mas ya? Nggak apa-apa. Dekat situ Ya, ya? karena gini loh mas. Kadang tunasnya tumbuhnya nggak sesuai yang kita inginkan. Iya. Seharusnya dekat di as bonggol. Ternyata di ujung nggak apa-apa. Iya. Masih rekom. Contoh yang dekat kayak gini. Nah, ini contoh yang dekat. Ini kan saya apa namanya habisin ini asnya nih. Jadi bikin as lagi. Remaja nih naik. Nah, ini kita bikin as lagi. Kita bikin as 3 ini. Ini kalau dulunya ini asnya ini banyak apa enggak ini mas? Dulunya maksudnya kan? Sepeninggalan almarhum bapak Ya. saya ini ruwet. Ya banyak itu ya. Ruwet. Berarti cara apa? Caranya apa? Biar asnya ini begini lama apa enggak nih? Settingannya Settingannya itu. harus maksudnya. berani kita ambil keputusan. Hmm. Kalau kita berani ambil keputusan, insya Allah kedepannya tinggal menikmatin gitu. Gimana cara mengambil keputusan? Harus kita berani ngambil risiko. Emang kalau awal dibilang trek ya trek, karena kita harus mengutamakan as dulu. Kecuali kalau kita udah simpan bahan gitu ya. Misalnya kita simpan bahan nih,
keas yang mau kita pelihara. Iya. Oke, dia nggak bakal terlalu drop ke depannya. Tapi kalau belum ada bahan, kita cuma ngandalin bahan lanjutan, mungkin ada terjadi drop sih. Iya. Tapi cuma 1 tahun. Iya. Untuk tahun berikutnya kita tinggal noto. Oke. Bikin kono kan. Maju Lagi. Ini tubuh super kalau kata Bang Hadi Saputra tubuh super ini. Tapi kalau di sini Banglan, Banglan lempong ini ya. Waspada. Oh. Enggak apa lagi. Nanti tetap kita sambung di baik layar. Tapi ini untuk buat mengedukasi teman-teman di luar sana kan. Mungkin mewakili pertanyaan mereka kan ya. Ini kalau tiap tahun pakai dolomit nggak mas? Untuk dolomit kita 1 tahun sekali. Itu wajib. Itu setiap Apanya itu? setiap habis musim atau Itu tidak apa ya. Saya mematokan harus habis musim atau awal musim. Yang penting 1 tahun itu sekali. sekali? Jadi untuk cara pengaplikasiannya 1 bulan sebelum pemupukan. Oh, iya. Tuh. Jadi untuk masalah sistem tebar itu tergantung selera masing-masing. Sistem tebar. Enggak apa lagi? Gimana? Real enggak? Real ya? Ya real. Enggak kata-katanya ya? Satu kata buat Teguh Sari? Mantap. Mantap. Satu kebun rata ini. 1 Bukan hektar. kata-katanya aja ya. Ini Teguh Sari aja santai di Mungkin cukup sekian dulu ya guys ya. Kalau tadi penjelasan sedikit dari Bang Edi Saka guys ya mengenai masalah perawatan khususnya Kulon Teguh Sari, karena mayoritas kebun Bang Edi Saka ini Kulon Teguh Sari semua guys. Jadi alhamdulillah bersama rekan-rekan dari Tempel, dari Determayan, bersama Mas Kico, Mas Bambang di belakang kamera ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu konten dari Bang Edi Saka. Bang Edi Saka undur diri. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.